Dan saya adalah kiai yang memperbolehkan pacaran. Masya Allah. Silakan pacaran. Jadi jangan beli kucing dalam karung lah. Sebab dalam syariat Islam sendiri, fikih yang saya baca, itu baru bisa melihat muka dan telapak tangan saja. Itu harus sudah ada kepastian dia akan ngelamar. Bayangkan. Jadi harus dari belakang, karena nggak boleh lihat. Wajah perempuan tidak boleh dilihat, harus di belakang pintu. Bayangkan, kan seperti beli kucing dalam karung. Iya, betul, Bu. Masih mungkinkah itu dilaksanakan? Sudah nggak mungkin. Sudah tidak relevan lagi. Tidak relevan lagi. Beliau mengatakan bahwa pacaran itu dibolehkan karena alasannya dengan pacaran itu bisa lebih mengenal antara pasangan, sehingga kemudian bahasanya tidak seperti membeli kucing dalam karung. Kemudian menggambarkan bahwa cara Islam dengan ta'aruf sebagai salah satu langkah menuju jenjang pernikahan itu sudah tidak relevan. Padahal kalau kita lihat secara cermat dan kita mau jujur, apa yang bisa didapatkan dari pacaran? Apakah berarti dengan pacaran itu punya akses, bisa melihat lebih banyak selain wajah dan telapak tangan gitu? Apakah kemudian dengan pacaran kita bisa kemana-mana jalan sama-sama sehingga kemudian lebih bisa saling mengenal? Padahal tidak perlu dengan pacaran pun, kalau kita serius ingin mengenal seseorang, itu bisa kita lakukan, melihat. Walaupun dia pakai cadar, apalagi tidak pakai cadar, kan kita sudah dapat gambaran tuh. Wajahnya seperti apa, kemudian juga cara jalannya, tinggi badannya. Itu kita sudah dapat gambaran kalau bicara fisik. Kalau masih kurang, kita bisa bertanya kepada mahramnya, kepada orang tuanya, atau kemudian kepada kakak adiknya. Kalau masih kurang juga kita bisa mengutus saudari kita, atau mungkin keluarga kita yang perempuan, untuk cari tahu, bergaul, kumpul dengan dia. Karena kalau sesama perempuan tentu auratnya lebih terbuka. Masih dirasa kurang juga kaitannya dengan fisik, ya kita silaturahim, ketemu sama bapaknya dan nanya kalau perlu apakah anak ini punya cacat dan sebagainya. Terlebih lagi dalam masalah pernikahan ini kan bukan cuma sekedar ukuran fisik, agama itu lebih menentukan, akhlak, kemudian juga kecocokan, dan cara mengetahuinya tidak dengan pacaran. Apakah dengan pacaran itu kita bisa mengeksplor watak asli calon pasangan kita? Tidak juga, karena namanya orang pacaran yang dinampakkan itu justru yang indah-indah saja. Mana ada orang pacaran memperlihatkan apa adanya. Pastikan yang dinampakkan adalah yang baik-baik. Justru ini kadang jadi bumerang kan. Begitu menikah, terbongkar tuh, terbuka watak aslinya. Udah kebuka kartunya, sehingga berapa banyak pernikahan yang justru tidak bertahan lama. Padahal sudah diawali pacaran sekian tahun. Pacaran ada yang sampai 5 tahun, bahkan 10 tahun. Nikah baru berapa bulan cerai. Kalau alasannya misalnya, fikih mengatur bolehnya melihat wajah dan telapak tangan itu kalau sudah serius, sudah pada tingkat hendak melamar. Itu juga tidak benar. Ketika kita misalnya sudah ada keinginan untuk menikah dengan seorang wanita, ya kita datangi walinya. Dan itu diizinkan diantaranya adalah melihat wajah dan tangan. Tetapi itu bukan satu-satunya ukuran kan. Kita bisa melalui cara-cara yang tadi sudah disampaikan. Apakah kemudian harus menikah? Ya tidak. Ya namanya orang nadhor, orang itu melihat, bisa cocok, bisa tidak. Tetapi paling tidak ada keseriusan. Apakah kemudian yang diinginkan itu boleh setiap orang yang pengen lihat-lihat perempuan, mbak sini mbak saya lihat wajahnya, saya lihat tangannya. Kalau setiap orang bisa pegang, bisa buka seperti halnya barang di pinggir jalan, itu namanya tidak berkelas. Lawang kita misalnya mau beli barang saja, itu yang jelas bisa buka bungkus, bisa kemudian tanya-tanya lebih jauh. Yang paling tidak ada niat mau beli, dan tidak harus jadi beli kan. Tetapi tidak boleh sembarangan ada orang yang pengen beli Samsung S200 misalnya kalau sudah ada. Kan nggak semua orang bisa mengakses membuka bungkusnya. Kalau tidak jadi itu kan urusan lain. Tetapi kemudian kalau setiap orang dengan atas nama tidak ingin beli kucing dalam karung, pengen buka, pengen lihat, itu saja secara etika sudah menampakkan ketidakpantasan. Maka memberikan solusi apalagi di zaman rusak seperti ini, atas nama supaya tidak beli kucing dalam karung, supaya menikah itu tahu calon pasangannya dengan pacaran, itu solusi yang tidak solutif, bahkan justru seringnya menjadi polusi.